Setelah pengakuan polisi soal pizza beracun yang menewaskan Pak RT Jalil, semua orang di kontrakan masih terpukul. Tapi satu orang justru terlihat tenang, terlalu tenang. Dewi. Perempuan dengan senyum yang selalu ramah, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar duka. Apa yang belum diketahui semua orang adalah bahwa Dewi bukan hanya sekadar saksi atau warga yang kebetulan tahu-tahu soal insiden ini. Ia adalah dalangnya. Ya, sebenarnya sejak awal semua sudah direncanakan oleh Dewi dengan cermat. Motifnya? Sederhana tapi kelam, balas dendam dan harga diri. Suaminya selingkuh bukan cuma sekali. Dan selingkuhannya tinggal di kontrakan sebelah rumah Pak RT. Tapi Dewi bukan tipe yang main ribut di jalan. Ia memilih jalur senyap, menyusun rencana demi rencana layaknya permainan catur. Langkah pertama, menyamar dan menjalin koneksi dengan tetangga di sekitar kontrakan. Ia cukup pintar untuk tidak muncul langsung, tapi memanfaatkan seorang pria tua yang tinggal di kontrakan sebelah rumah Pak RT. Pria tua itu sebenarnya hanya pion dalam rencana besar Dewi. Dewi memesan pizza dari akun palsu yang ia buat sendiri dengan nomor anonim. Pizza itu bukan sembarangan, ia sudah menyuntikkan racun lambat yang mematikan. Racun itu dirancang agar korban tewas dalam waktu beberapa jam setelah konsumsi, tanpa menimbulkan kecurigaan langsung. Untuk pengiriman, Dewi tidak pakai tangan sendiri. Ia menyewa driver Gojek yang tidak tahu apa-apa. Sang driver hanya tahu dia harus mengantar pizza ke alamat yang sudah ditentukan dan menyerahkannya kepada penghuni kontrakan atas nama klien misterius. Nah, disinilah aktor ketiga masuk. Pria tua tetangga Pak RT. Sesuai rencana Dewi, pria ini menerima pizza dari driver dan sempat ragu. Tapi karena merasa tidak enak kalau menolak hadiah, apalagi tahu pizza itu gratis, ia pun menerima. Namun karena merasa kenyang, ia akhirnya memutuskan untuk memberikan pizza itu ke Pak RT yang kebetulan sedang masuk angin dan belum makan. Semua berjalan sesuai naskah Dewi. Pak RT menerima pizza itu tanpa curiga. Lapar, capek, dan masuk angin. Pizza gratis di malam hari. Siapa yang menolak? Tapi siapa sangka gigitan pertamanya itu adalah tiket menuju kematian. Dewi, ia hanya menunggu dari jauh. Ia tahu target sebenarnya adalah suaminya dan selingkuhannya. Tapi kesalahan kecil terjadi. Pak RT malah jadi korban. Dewi pun tidak panik. Ia tahu sistem. Ia tahu kalau dirinya tidak pernah terekam kamera, tidak meninggalkan jejak, bahkan nama aslinya pun tidak pernah muncul di daftar pemesan. Di episode selanjutnya, kita mungkin akan melihat benang merah mulai terurai. Yot dan Topan yang penasaran dengan kejanggalan cerita mulai menyelidiki. Mereka merasa ada yang tidak beres dari kronologi yang disampaikan polisi. Dari mana si pengirim tahu Pak RT tinggal di situ? Kenapa pizza dikirim saat kontrakan penuh? Dan yang paling ganjil, kenapa tidak ada yang tahu siapa pengirimnya, padahal pizza bisa dipesan dari aplikasi yang butuh data? Topan pun mencium gelagat aneh dari Dewi. Ia terlalu cepat menghibur keluarga korban. Terlalu banyak tahu soal kejadian. Dan saat polisi mengungkap soal racun, ekspresi Dewi, meski hanya sepersekian detik berubah. Sementara itu, Dewi mulai panik karena Pak RT bukanlah target utamanya. Ia tahu, jika kasus ini diusut lebih dalam, akan muncul banyak lubang yang bisa mengarah padanya. Ia harus bergerak cepat untuk menutup semua jejak. Kemungkinan, Dewi akan mencoba mengalihkan perhatian dengan menciptakan pelaku baru. Mungkin menyewa seseorang untuk mengaku sebagai pengirim pizza atau membuat alibi palsu bahwa Pak RT memang punya musuh lain. Atau lebih ekstrim, ia bisa menyingkirkan orang-orang yang terlalu dekat dengan kebenaran. Termasuk si pria tua tetangga kontrakan yang kini mulai gelisah karena merasa telah terlibat tanpa sadar. Episode berikutnya akan semakin intens. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Apakah Yot dan Topan bisa mengungkap keterlibatan Dewi? Mampukah polisi melihat ada pihak ketiga yang mengatur semuanya?
Ataukah Dewi berhasil lolos dari semua ini, meninggalkan jejak kematian tanpa bisa disentuh?